Perkenalkan, nama saya Petronella Manurung, NPM 1901010198. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian membaca. Pengertian membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. B. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca yang pertama itu nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. B. Pembacaan dalam hati. Pada pembacaan dalam hati hanya menggunakan ingatan visual. Dalam hal ini yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan, dan ingatan, dan juga turut aktif ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkutan dengan otot kita. Tahap-tahap membaca. Yang pertama, tahap kegiatan kelompok. Siswa berkelompok membaca materi dan mengerjakan soal-soal turnamen yang diberikan guru. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator kegiatan setiap kelompok. B. Tahap turnamen akademik. Yang pertama, guru pengelompokan siswa yang memiliki kemampuan dalam turnamen. Kedua, guru menyampaikan aturan permainan. Ketiga, siswa melakukan turnamen dipandu oleh guru. C. Tahap perhitungan skor. Yang pertama, guru menghitung skor berdasarkan jawaban benar yang dibuat oleh siswa. D. Tahap penghargaan kelompok. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan rata-rata skor kelompok. Metode membaca. Yang pertama, metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami, wawancara dengan jalan, bekerja sama dengan kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dan menguasai materi pelajaran untuk mencapai proses yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw membaca menghubungkan kegiatan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Yang ketiga, membaca kooperatif integratif, reading and comparative, atau yang disingkat dengan CIRC, adalah metode terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait pengajaran langsung, pengajaran yang memahami bacaan, dan seni berbahasa, menulis, dan terpadu. Yang berikutnya, metode Scarlett-Radley. Scarlett-Radley adalah dasarnya metode pembelajaran membacanya yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusun aktivitas membaca secara bertahap. Yang berikut, metode grup investigasi. Artinya, kegiatan membaca efektif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Yang terakhir, metode skemata kritis. Artinya, metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Strategi membaca. Yang pertama itu memahami perannya dalam pembelajaran pembacaan. Yang kedua, memahami benar prinsip pembelajaran membaca. C. Menguasai prosedur pembelajaran membaca. D. Menguasai strategi membaca. E. Mempraktikkan prosedur dan strategi membaca di dalam pembelajaran. F. Menguasai konsep penilaian pembelajaran membaca. G. Mengukur secara
periodik kemampuan membaca siswa. F. Pendekatan membaca. Yang pertama itu pendekatan konseptual. Ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan kesudahan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. Kedua, pendekatan empirikal, artinya mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Yang terakhir, pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental meliputi bermacam-macam studi dan pendidikan yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman yang berlangsung.